Halo, shalom saudara. Kita kembali berjumpa dalam channel YouTube Gereja Masih Advent dari ke-7 Jemaat Yosodipuro, dan tiba pada program renungan singkat. Judul pelajaran renungan singkat yang saya bawakan adalah pergunakan waktu yang ada. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, biarlah saat kami akan mendengarkan dan mempelajari firman-Mu, Roh Kudus yang menolong kami untuk mengerti firman-Mu, dan Roh Kudus juga menolong kami menyampaikan firman ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ketika saya membuat rekaman video pelajaran singkat ini, seluruh fans sepak bola Timnas Indonesia sedang menantikan waktu yang genting ketika Timnas negara kita akan melawan Arab Saudi dalam babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan ketika diposting dalam channel YouTube Gereja Masih Advent dari ke-7 Jemaat Yosodipuro, dan ketika Anda menyaksikan ini, pastinya ini adalah satu hari atau pagi hari sesudah timnas kita menyelesaikan pertandingan melawan Arab Saudi. Dan tentunya saya tidak tahu skornya berapa, karena video ini dibuat sebelum pertandingan itu dilaksanakan. Dalam dunia sepak bola, saudara sekalian, kita tahu bahwa ada dua babak, dan di tiap-tiap babak ada waktu 45 menit. Selain waktu reguler 45 menit, juga ada injury time. Di babak pertama ada injury time, dan babak kedua ada injury time. Injury time adalah sebuah waktu tambahan yang diberikan wasit sesuai dengan kebijakan wasit, tergantung kepada seberapa banyak waktu yang terbuang di waktu reguler itu. Injury time akan sangat krusial, terkhusus di babak yang kedua. Bagi tim yang tertinggal dari lawannya, maka dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyamakan skor atau menyamakan kedudukan agar setidaknya seri atau bahkan membalikan keadaan dan menjadi unggul atas lawannya. Ya, injury time sesuatu yang sangat penting, sangat krusial, dan seringkali ada kontroversi di sana mengenai tepatnya waktu tambahan yang diberikan oleh wasit. Saudara, kita juga hidup di hari-hari terakhir sejarah dunia ini, dan saya tidak tahu berapa banyak waktu yang Tuhan masih berikan kepada kita, atau waktu tambahan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan sebagaimana setiap tim sepak bola akan menggunakan waktu tambahan dengan sebaik-baiknya, yang tertinggal menggunakan waktu itu untuk mengejar ketertinggalan, yang sedang unggul memanfaatkan waktu itu untuk mempertahankan keunggulannya. Begitu pula umat Tuhan di hari-hari terakhir, di menit-menit terakhir sejarah dunia ini, seharusnya kita juga menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Rasul Paulus dalam kitab Efesus pasal 5 di ayat yang ke-16 mengatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, Rasul Paulus mengingatkan kita, khususnya yang hidup di hari-hari terakhir ini, agar kita menggunakan waktu yang ada karena hari-hari adalah jahat. Ketika dikatakan gunakan waktu yang ada, oleh sebab kita hidup di dunia yang mana begitu jahat, makanya yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana kita mengisi waktu ini agar tidak terjerat di dalam kejahatan yang sedang melanda dunia? Kalau kita baca di ayat yang ke-17 dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara, frase pertama dari ayat yang ke-17 ini mungkin tampak sedikit tidak mengenakan, karena dikatakan janganlah kamu bodoh. Seolah-olah ini bicara mengenai kemampuan intelek, atau mungkin seberapa tingginya pendidikan seseorang. Tapi kalau kita melihat kalimat selanjutnya, kata bodoh di sini bukanlah merujuk kepada kemampuan intelek seseorang atau tinggi rendahnya pendidikan yang pernah dicapai seseorang, tapi berkaitan dengan kita mengerti kehendak Tuhan. Jadi definisi yang digunakan Paulus mengenai bodoh dalam ayat ini bukanlah kepintaran, tetapi seseorang dikatakan bodoh secara rohani bila mana tidak mengerti kehendak Tuhan. Oleh karena itu, di waktu yang ada, agar tidak terjerat dengan kejahatan, Rasul Paulus katakan kepada kita agar kita boleh mengetahui kehendak Tuhan. Dari mana kita mengetahui kehendak Tuhan? Mempelajari firman-Nya, bergumul dengan Roh Kudus, meminta Roh Kudus menuntun kita mengerti akan kehendak Tuhan lewat firman-Nya. Kemudian, apalagi yang bisa kita manfaatkan di waktu yang ada ini? Di dalam ayat yang ke-18 dikatakan, janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya, ayat ini mengatakan agar kita tidak mabuk dengan anggur. Saya percaya setiap dari antara kita yang mendengarkan renungan ini bukanlah orang-orang pemabuk, bukanlah orang-orang yang kecanduan minuman keras, sehingga berpikir, oh, saya tidak terjerat dengan minuman keras, ayat ini tidaklah berlaku untuk saya. Tapi saudara, kalau kita perhatikan,
di ayat ini juga menyinggung bahwa kita haruslah penuh dengan Roh Kudus atau membiarkan diri kita menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Kita pasti ingat 1 Korintus 10 ayat yang ke-31 bahwa apapun yang kita lakukan, makan, minum, dan semua yang kita lakukan yang menjadi kegiatan kita, aktivitas kita, kesenangan kita, ingatlah bahwa kita adalah tempat kediaman Roh Kudus. Sehingga dalam hal ini saudara sekalian tidak terbatas kepada anggur yang memabukkan, tapi apapun yang saudara lakukan, yang saudara lihat, yang saudara dengar, yang saudara makan, apakah kemudian berkenan dan membuat Roh Kudus menjadi nyaman tinggal bersama dengan kita? Karena Roh Kudus memiliki peranan penting untuk menuntun kita. Dia adalah oknum ilahi yang menjadi representasi daripada Tuhan untuk memimpin kehidupan kita dan juga mengerti kehendak Tuhan sebagaimana yang dikatakan di ayat yang ke-17 tadi. Kemudian apalagi yang dikatakan di ayat selanjutnya, di ayat ke-19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Bicara mengenai hubungan satu sama lain dengan sesama kita manusia, ayat yang ke-19 Rasul Paulus mengatakan gantinya kita berkata-kata hambar, gantinya berkata-kata yang bisa menyakiti orang lain, menyakiti sesama kita manusia. Ingatlah apakah setiap perkataan yang kita ucapkan itu mengandung mazmur dan kidung pujian yang menguatkan saudara kita. Tidak selalu harus menyanyi ketika berbicara dengan orang lain. Tapi kalau kita baca kitab Mazmur, tentunya pada banyak hal-hal yang bisa menguatkan saudara-saudara kita ketika mereka mungkin dalam keadaan sedang bergumul dengan permasalahan mereka, entah ekonomi, kesehatan, ataupun pergumulan pribadi mereka. Dan haruslah kata-kata kita di ayat lain dari Rasul Paulus katakan, kata-kata kita janganlah hambar, tapi kata-kata yang membawa damai, kata-kata yang menguatkan. Kemudian di ayat yang ke-20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ya, penting ayat ini juga menekankan kepada kita di tengah semua kondisi yang sedang kita alami, bahkan pergumulan hebat yang saudara dan kita semua sedang alami, senantiasalah untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara, kalau kita ingat betapa berjuang dan bergumulnya Yesus untuk keselamatan kita dan sangat menderita dalam menanggung beban dosa kita di kayu salib, tentunya kita wajib mengucap syukur karena kita pencobaan yang kita alami tidaklah melebihi daripada kekuatan yang Tuhan bisa berikan kepada kita. Dan sebagai ayat yang penutup, di ayat yang ke-21, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ya, kembali menekankan hubungan antara kita dengan sesama, dengan saudara seiman, agar kita saling merendahkan diri kita satu dengan yang lain. Bagaimana orang tua juga merendahkan dirinya. Jangan karena merasa sebagai orang tua lalu kita boleh bertindak dengan begitu keras, begitu semena-mena dengan orang-orang yang lebih muda. Begitu pula dengan orang-orang yang lebih muda, bagaimana kita menunjukkan hormat dan kasih kita kepada orang yang lebih tua dan tidak hanya berkutat dengan kepentingan diri kita sendiri sebagai orang-orang muda. Demikianlah renungan pada kesempatan kali ini. Jadi saudara, pergunakanlah waktu yang ada di hari-hari terakhir sebelum Tuhan datang yang kedua kali. Karena di hari-hari terakhir maka dunia akan semakin jahat, tetapi kita tidak perlu tercebur di dalam kejahatan yang sedang melanda dunia. Demikian, Tuhan memberkati kita. Shalom.